Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu. Yang kita hormati Ibu Camat, dan yang kami hormati Pak Lurah juga hadir, kemudian yang kita muliakan para guru-guru kita, buya-buya, para ustadz, syekh, alim ulama, pengurus masjid, para tuanku, nenek mama, jadian pandai, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, anak-anak kami, para remaja yang hadir. Alhamdulillah banyak sekali generasi muda yang hadir di masjid kita. Ini adalah pertanda kebaikan-kebaikan kita ke depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita bersama kesehatan di tengah-tengah pandemi yang disampaikan oleh Bu Camat Cako. Hampir 2 tahun, sudah 2 tahun hidup dengan pandemi Covid. Itu merupakan ayat-ayat Allah sebetulnya. Allah mempertontonkan kepada kita bersama bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Bagaimana pandainya orang, hebatnya, tingginya ilmu, Allah kirimkan makhluk yang kecil itu kelabakan sadonya, tidak bisa manga-manga, termasuk kita. Jadi Bapak dan Ibu, masih banyak kini dusana-dusana awak yang terbaring rumah sakit. Walaupun telah mulai menurun seperti disampaikan Bu Camat, untuk payung pungguah luar biasa partisipasi masyarakat. Kalau mau membaca dari WA Group, vaksinasinya luar biasa. Ambo yakin di Lajina pun seperti itu. Dan itu suatu ikhtiar, suatu usaha. Di samping kita menerima kodrat dari Allah, kita berusaha ikhtiar awak. Kalau jalek kecembo ya, tidak jalek dong. Wah, batu bercemat. Kurang jalek ya. Kalau kurang jalek, ali gak jauh nak ada ya, semeter ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalu kita berselawat kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad manusia yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah
untuk membawa risalah. Risalah yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siar risalah itu Bapak dan Ibu untuk manusia. Untuk seluruh manusia risalah itu dibawa. Jadi karena yang akan meniru kau adalah manusia, makanya Allah utus manusia aja. Tidak malaikat doh. Kalau malaikat yang diutus tu nampak dia awak dia nak. Kalau jin dah lo doh. Oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tapi sengaja diutus oleh Allah adalah manusia, sosok manusia yanglah dipilih oleh Allah sehingga beliau adalah menjadi suri tauladan. Jadi contoh, jadi model beliau. Bawa meniru Rasulullah. Awak indah bersebut je Rasulullah. Itulah beliau ada tuntunan yang beliau tinggalkan yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang akan kita pedomani, dengan mempedomani itu insyaAllah kita bisa selamat hidup kita di dunia sampai ke akhirat nantinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya kini, Allahkah kita yang merasa, yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meneladani Rasulullah? Maka kita harus meneladani Rasulullah karena kita berharap rahmat Allah. Sebenarnya disampaikan ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsir. Bagi orang yang berharap rahmat Allah dan hari kemudian. Jadi bagi orang yang indah aroknya rahmat Allah do, ayo nak perlunya meneladani Rasulullah. Bagi orang yang tidak percaya ni hari akhirat, ia tidak perlunya meneladani Rasulullah. Bagi orang yang tidak berimannya, masa hidup kau mati, kemudian mati akan dihidupkan kembali, akan kembali kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan kepada Allah segala sesuatu yang dilakukan sepanjang hidupnya. Ini tidak perlunya meniru Rasulullah, meneladani Rasulullah. Nah, sekarang dijelaskan oleh laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi bagi orang yang berharap rahmat Allah dan dia yakin hari kemudian, maka hendaklah ia selalu mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita bersama. Rahmat Allah. Nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, rezeki yang sudah Allah karuniakan. Itu kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah setiap waktu. Tentu kita berharap rahmat kasih yang Allah sampai nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia saja dah, tapi sampai nanti kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu, dalam ayat yang lain surah Ali Imran ayat 31 Allah jelaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, kata Allah, Allah menyuruh Nabi Muhammad mengecehan kawak Bapak dan Ibu. Kasih kecehan kau umat beliau. Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Jadi kau kecek Nabi Muhammad kepada umat, fattabi'uni. Ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah. Kalau mengikuti Rasulullah maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni
dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun. Nah, itu Bu, yang kedua. Kalau kita mengikuti Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa-dosa awak. Jadi Rasulullah itu meminta umat beliau supaya ikut. Artinya kan dilambai-lambaikan tangan beliau di Rasulullah kawak tu. Ya Nabu, kamarilah, pailah ke surau, pailah kamu saji, ya Rasulullah. Tutup aurat, kecil Rasulullah. Rajin beribadah, kecil Rasulullah. Dilambaikan tangan di Rasulullah ke seluruh manusia. Apalagi orang yang mengaku umat Nabi Muhammad. Marilah. Itu lambaian-lambaian tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti. Tapi Bapak dan Ibu, lai adakah kita selalu mengikuti lambaian tangan Rasulullah? Jo kita hitung-hitung Bapak dan Ibu, yang banyak kita mengikuti lambaian tangan Rasulullah atau lambaian-lambaian tangan setan atau tangan dunia kepada awak. Coba hitung dari pagi, dari jago lalu ma dulu yang takana dia awak. Lai takana dia awak, masuk Rasulullah melambaikan tangannya kepada kita bersama. Fattabi'uni, ikuti aku. Tapi apa yang kita kerjakan? Tidak sadonya yang kita lakukan seperti itu. Sehingga Bapak dan Ibu, kita perlu menyadari, sebagaimana juga difirmankan oleh Allah di surat Luqman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah berfirman kepada Ibu, wahai sekalian manusia kecil Allah, takutlah kepada Allah dan takutlah pada suatu hari. Hari itu kata Allah, anak tidak bisa menolong apaknya, apa tidak bisa menolong anak. Batu Ibu, ada suatu hari nanti, di hari itu tidak ada nafsi-nafsi kasadonya. Oh tolong dena tidak bisa, tolong apa pak tidak bisa. Kita dengan mengurus diri sendiri masing-masing, sibuk kita dengan urusan masing-masing. Oh kau kawan ambo Pak Haji Saril, tolong ambo Pak Haji, tidak bisa, ambo harus selesai urusan ambo lain. Itu. Oh Buya, ambo kan jemaah Buya dulu. Oh tidak, urusan ambo masing-masing mengurus dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa membantu. Itulah di hari akhir itu. Sadonya kita akan berjalan menurut masing-masing. Ayang kita pabuik salamu di awak, dan itu yang akan menolong. Bukan siapa-siapa. Bukan orang tua, bukan anak, bukan guru kita, bukan orang-orang yang salamu hidup kita saling menolong. Tapi ketika itu, di hari itu, tidak satupun yang bisa saling tolong menolong. Hari itu pasti, inna wa'dallahi haqq. Hari itu benar, janji Allah benar. Ini janji Allah. Nah, itulah yang dikatakan hari akhir tadi. Proses di akhir tadi. Di hari awak menuju, apakah awak masuk dalam kelompok kanan, apakah kita masuk ke kelompok kiri? Disitulah pengadilan yang terakhir untuk kita bersama, yang tidak bisa tolong menolong. Oh tidak bisa pengacara, bagaimana tidak bisa ada. Banyak Nabi tewak selama ini, oh dicari pengacara aku tidak bisa. Nah, disitulah Bapak dan Ibu, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah kecil Allah kemilau-kemilau dunia, kemilau-kemilau dunia Bapak dan Ibu.
Ya harta, ya takhta, kekayaan, ya keluarga termasuk, yang akan menjadi fitnah dalam hidup kita di dunia, yang akan melalaikan kita dari mengingat Allah. Nah, jadi itu yang dikatakan, apakah kita akan mengikuti lambaian tangan Rasulullah atau lambaian tangan dunia, lambaian tangan syaitan? Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang paling penting bagi kita Bapak dan Ibu, kita bersama setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi. Sejauh mana kita mengikuti lambaian tangan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang kita mengikuti lambaian-lambaian tangan dunia dan lambaian-lambaian tangan syaitan dalam kehidupan awak sehari-hari. Kita perlu menghisap diri kita, muhasabah awak, merenung kita. Lah barakali ambo ikut Maulid Nabi gua. Lah barau ambo kini. Tiap tahun ambo hadir acara Maulid. Datang di musaji. Kemudian memperingati. Tapi sejauh ma ambo menjadi umat Nabi Muhammad dan sabananya. Itu nang kawak tanya ke dalam diri awak. Marason ke dalam diri awak. Yolah ada nur itu dalam diri awak palun lai. Apa kau masih sekedar mengecewakan ambo umat Nabi Muhammad? Apa kau sekadar mengecewakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan lisan saja, tanpa rasa di dalam diri awak? Kalaulah ada rasa di dalam kau Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku yang aikulah akan menggerakkan menjadi amal-amal dalam hidup kita sehari-hari. Itulah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti, maka Allah akan mencintai. Kalau Allah lah mencintai kita Bapak dan Ibu, tidak ada tampik kita yang lain kecuali adalah Allah berikan hadiahnya, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apakah alun cukui diawak kini lai mencaliak kini ko ayat-ayat qauniyah yang dipertentukan di Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Setiap hari kita mendengarkan. Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang punya WA, grup-grup WA di Facebook dan sadanya, coba buka tiap hari. Tidak ada yang luput dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiap hari orang-orang yang awak kenal tiap hari ada saja yang meninggal. Kadang 2 orang, kadang 3 orang. Kini kau awak masih baca cerita-cerita bersama-sama, bila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu awak. Kita dikagetkan. Oh, patang masih baca cerita Jawa. Oh, patang masih main-main Jawa baru. Inilah pai saja. Kadang-kadang dalam sehari Bapak dan Ibu, ambo ada sampai 5 orang yang mau kenal meninggal. Jadi awak menunggu giliran dan pasti gini kok. Bila ndak ada waktu awak sebenarnya lagi. Waktu kalau semakin ketapi pada Ibu, berapapun umur awak kini, jangan dikecian yang tua-tua saja, termasuk dan muda-muda. Anak SMA meninggal, anak-anak meninggal. Tak ada yang lain, mumbang jatuh, kalapo jatuh. Jadi tak ada waktu kita lagi. Waktu kita kini tak ada, bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah. Itu saja. Untuk bersiap berjumpa dengan Allah, harus mencintai Allah di atas segala-galanya. Mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah. Kalau nak mengikuti Rasulullah, ya tidak ada. Siangkan kita ikuti. Masih mengikuti lambaian-lambaian tangan syaitan, lambaian-lambaian tangan dunia, selalu macamnya. Dimanapun Bapak dan Ibu,
kita berada. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis sam. Selalu kita memikirkan apa yang kita lihat, fenomena yang kita lihat, ayat-ayat Allah, ayat kauniyah, ayat auliyah. Itulah yang dibawa dari Rasulullah, risalah yang dibawa dari Rasul yang akan kita pedomani di samping ayat-ayat kauniyah yang setiap hari Allah pertontonkan ke awak kini. Bapak dan Ibu yang disayang Allah, waktu kita semakin pendek kini. Tidak ada waktu untuk bermain-main lagi. Berpacu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun profesi kita, apapun kerja kita, dunia kok akan seperti itu jo. Wah pokok jabatan lambo cubo pak. Jabatan kok amanah dari Allah. Kali bantu ikut jauh dari dulunya biar. Nah, kodok juga terpanjang. Tidak ada dah. Tidak segala-galanya. Penting bersyukur. Oh harta. Orang banyak pitih pun tidak lo sanang dah. Tidak lalu lo siang malam dah demikian. Banyak pitih. Bagi yang tidak bersyukur. Pangkat, jabatan, harato, segala macamnya. Keluarga. Jadi sadonya itu Bapak dan Ibu, kita arahkan kini yanglah diamanahkan kawak kini oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah, kita arahkan untuk menuju kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Ketua Bu Camat contohnya kan, diberi amanah sebagai camat. Bu Camat yang bekerja untuk menjalankan amanah Allah. Tadi beliau sudah sampaikan, berbahagia kita dari Bu Camat. Mudah-mudahan bersama-sama selalu ke masjid bersama-sama Bapak dan Ibu saudaranya. Dan ikolah. Karena ada waktu. Semua jabatan akan berakhir dengan pensiun. Pak Haji Saril dah pensiun. Dah selesai Pak Haji. Amos tahun lagi pensiun. Jadi sadunya akan berakhir. Sudah pensiun ia tidak ada lagi. Meninggal lagi. Tidak ada yang nak mati orang. Jadi capek lambe kematian akan datang kepada kita. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang lain yang kita upayakan kini dalam hidup awak selain memperbaiki diri untuk mencintai Allah di atas segala kalanya. Dan ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang lain yang keluar dari lisan kita karena kecintaan kepada Allah kecuali adalah kalimah la ilaha illallah, dan Allah masukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu impian kita semua pada Ibu. Allah kumpulkan kita kelak dalam surganya Allah. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.